Selamat malam kembali. Bersama dengan saya, Pase, kita akan lanjutkan Bible Talk kita atau tadarusan Alkitab kita ya. Jadi kita akan melanjutkan apa yang saya berikan nama programnya itu Deep Talk with Pase. Tapi kontennya sebenarnya adalah mengajak saudara untuk membaca Alkitab secara runtut. Kita sudah mulai hampir setahun yang lalu, dimulai dari Injil Lukas. Kenapa? Karena Injil Lukas itu menurut saya pribadi Injil yang paling enak untuk dibaca. Jadi kita baca Injil Lukas, kemudian Kisah Rasul, dan hampir semua perjanjian baru sudah kita selesaikan. Tinggal beberapa kitab saja, dan saya percaya di paling tidak di tahun ini atau sebelum tahun ini berakhir juga kita sudah selesai perjanjian baru, dan kita nanti akan masuk di perjanjian lama. Dan hari ini kita akan masuk pada Matius pasal yang ke-25. Ini masih perikop-perikop yang bicara soal khotbah Yesus tentang akhir zaman. Jadi untuk mengetahui akhir zaman ya kita harus belajar dari apa yang Yesus ajarkan terlebih dahulu, karena dia yang menjadi hakim nanti di akhir zaman. Tentu dia lebih paham tentang akhir zaman dibandingkan bahkan mungkin rasul-rasul dan juga semua nabi-nabi yang pernah mendapatkan penglihatan tentang itu. Jadi sama-sama ya kita baca, dan sebelum kita memulai tadarusan Alkitab kita malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini kami kembali boleh ada dalam program Deep Talk with Pase, dan tolong kami, ajar kami, mampukan kami semuanya, tinggal lewat tadarusan kami pada malam hari ini, kami semakin mengerti tentang akhir zaman, dan kami bisa menyikapi hidup ke depan ini lebih baik lagi. Tentunya jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segala-galanya menyenangkan hati Tuhan. Bicara kepada kami Tuhan, jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara siapkan Matius 25-nya, dan saya juga siapkan Matius 25, sehingga kita bisa membacanya nanti bersama-sama. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Iya, perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya yakin semua kita tahu perikop ini, dan mungkin Bapak Ibu sudah hafal ceritanya dan bahkan bisa mengerti ya isinya gitu ya. Coba kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Pasal 25 ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Ya, jadi ya seperti saya bilang, hampir semua kita pasti sudah tahu cerita ini ya. Saya bahkan secara pribadi sebagai seorang pengkhotbah sudah berkali-kali mengkhotbahkan hal ini. Ya, karena saya memang senang sekali dengan hal-hal yang bersifat akhir zaman. Salah satu topik akhir zaman yakni sorga. Maka saya sering mengeksposisi perkataan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, dan hampir semua yang Yesus jelaskan tentang surga itu dibahasakan Yesus lewat bahasa perumpamaan. Dan makanya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini kan perumpamaan. Ya, kalimat di awalnya kan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama. Ya, seumpama 10 gadis, ada perumpamaan soal 10 gadis ini. Cuma yang sering saya perhatikan kesalahan dari banyak orang ketika membaca ini, berkata bahwa 5 gadis yang bodoh itu berarti bukan gereja, bukan orang percaya, dan 5 gadis yang bijaksana itu gereja atau orang percaya yang benar gitu. Sebenarnya ya kurang tepat kalau diterjemahkan atau ditafsirkan seperti itu, karena pada faktanya di cerita ini, baik yang bodoh maupun yang bijaksana itu sudah sama-sama dalam posisi menyongsong atau siap menyambut mempelai pria. Ya, mereka bahkan dalam posisi yang on fire gitu ya. Karena pelita mereka bawa, ya pakaian tentu sudah pakaian pesta. Ke-10-nya tuh sudah siap semuanya. Yang membedakan cuma satu kalau kita baca dari cerita ini, bahwa ada 5 gadis yang sudah siap dengan semuanya, dengan pelitanya, karena berpikir mempelai bisa datang malam hari. Tapi mereka tidak siapkan minyak, karena berpikir ya mempelai datangnya tidak terlalu larut gitu. Ya hanya sekitar menjelang sesudah matahari terbenam. Sehingga mereka berpikir mungkin, nggak usah lah beli-beli minyak, ribet, nanti bau minyak lagi, dibuli-buli dan lain sebagainya. Jadi mereka pikir mempelai nggak mungkin terlambat atau datang di rumah mempelai perempuan sampai larut malam, kan nggak mungkin. Logikanya orang kalau mau bikin pesta ya paling ya sore-sore lah gitu ya. Kalau Bapak Ibu bikin pesta pernikahan atau diundang orang pesta pernikahan kan, rata-rata kalau budaya kita itu kan diundangnya sekitar jam 7 malam gitu ya. Jam 7 sampai jam 9 malam, jam-jam makan malam gitu kan. Mungkin itu juga yang dipahami oleh 5 gadis yang bodoh ini ya. Dia pikir jam 7, jam 8 masih oke lah, karena matahari kan baru terbenam kurang lebih ya sekitar jam 6, jam 7 gitu ya. Jadi pelita ini masih siap lah untuk dia menyambut mempelai pria. Jadi kalau mereka berpikir demikian, ya pemikiran yang sebenarnya lumrah, masuk akal gitu ya. Tapi 5 gadis yang bijaksana ini ya prepare-nya mikirnya panjang gitu ya. Jadi mereka pikir wah jangan-jangan bisa malam, nanti delay kali, ada macet kali, kurang lebih begitu ya. Jadi mereka siap meskipun dengan membawa buli-buli berisi minyak itu lebih ribet ya. lebih tidak efisien. Tapi mereka kerjakan, dan yang mereka siapkan itu akhirnya memang benar-benar dibutuhkan. Karena mempelai pria ini dikatakan di dalam perumpamaan ini datangnya sangat-sangat terlambat, sangat-sangat larut, sehingga dikatakan 10 gadis ini tertidur ya. Jadi saking lamanya menunggu, karena nggak datang-datang, mereka mengantuk di ayat yang kelima, dan mereka semua tertidur. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, baik 5 gadis bijaksana maupun 5 gadis yang bodoh ini, mereka sama-sama capek menunggu, ya kan? Lelah menunggu, ya. Mungkin juga sampai pada tingkat yang sudah tidak kuat lagi ya secara manusia untuk menunggu. Faktanya mereka semuanya tertidur, nggak ada yang nggak tertidur, nggak ada yang berjaga-jaga, semuanya tertidur, ya. Dan ketika tertidur dan sudah cukup larut inilah, baru terdengar orang berseru, mempelai datang, songsola dia. Sehingga mereka semuanya kaget, mereka semuanya bersiap-siap gitu ya, dan nyalakan pelitanya,
Dan sadarlah si si 5 gadis yang dikatakan bodoh itu bahwa minyak dalam pelita itu tinggal sedikit. Ya, kalau misalnya dibawa masuk ke pesta bisa habis. Ya, sehingga mereka coba minta karena melihat 5 temannya membawa cadangan gitu ya. Cuman yang bijaksana ya namanya bijaksana, pinter juga dia ya. Nggak gitu, saya juga bawa nggak 5 liter kali, bawanya cuman ya ala kadarnya. Ya kalau dibagi sih bisa aja, tapi nanti malah nggak cukup. Buat aku nggak cukup, buat kamu juga nggak cukup. Gitu ya, lebih baik sekarang nih, mumpung belum datang. Memang itu kan terjadi. Baru mempelai datang, songsola dia, tapi kan prosesnya kan mungkin baru mau masuk ke desa kah. Jadi masih ada beberapa menit gitu. Sehingga disarankan yang bodoh ini untuk membeli minyak. Dan mereka pergi semuanya, dan ketika mereka pergi, entah mungkin toko minyaknya atau warung minyaknya sudah tutup, harus digedor dulu, harus dibangunkan dulu, atau apalah namanya gitu ya. Sehingga mereka ini ketika membeli dan sampai, semua yang ada menunggu mempelai pria dan juga rombongan mempelai pria sudah masuk ke dalam rumah si mempelai perempuan. Pesta sudah dijalankan ya. Dan ketika mereka menyadari itu, mereka ketuk-ketuk, "Tuan, tuan, bukakan pintu." Kurang lebih begitu kan ya? Ya. Tuannya berkata apa? "Sesungguhnya aku tidak kenal kamu." Ya. Nah ini pahitnya minta ampun. Ya, Bapak Ibu ini gambaran siapa sih? Gambaran kita orang percaya, saudara. Gambaran kita orang percaya yang hampir ya, kalau mau jujur kan saya saja yang mendalami akhir zaman kadang-kadang ya jujur saja ya saya ngomong ya, di atas ya tidak, di atas tidak, capek gitu ya. Kok khotbah akhir zaman ya, mendalami akhir zaman, tapi kok setiap tanda pertama yang muncul, terus tanda keduanya kayak lama banget gitu ya. Pas tanda kedua muncul, tiba-tiba kok nggak lanjut tanda ketiga, malah hilang, redup begitu aja. Sehingga seringkali kalau saya tanya sama orang, lah ngapain sih ngomongin akhir zaman, dari saya masih kecil, bahkan dari nenek saya, dari buyut saya, semua pengkhotbah, semua pendeta ngomongin akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman, tapi belum akhir zaman juga. Sehingga doktrin akhir zaman itu memang menjadi doktrin yang satu sisi harus diakui menarik, ya, tapi doktrin yang apatis gitu, yang disikapi apatis oleh banyak orang Kristen karena berpikir, lah akhir zaman tuh kapan, nggak jelas gitu ya. Udah kita let it flow aja lah, mengalir aja lah, lewati aja hidup ini, nggak usah mikirin akhir zaman dan lain sebagainya. Dan itulah yang terjadi sehingga banyak orang Kristen ya karena capek tadi ya akhirnya mereka tetap melayani. 5 gadis bodoh ini kan melayani. Mereka pakai baju untuk pesta, pakai pelita, udah dandan semuanya. Berarti kan dalam konteks melayani. Jadi banyak orang Kristen melayani ya, melakukan hal-hal yang baik bagi pekerjaan Tuhan sih, melakukan hal yang baik dalam pekerjaan bagi Tuhan, tapi mereka tidak benar-benar sedang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Mereka ke gereja, mereka pelayanan, mereka mendoakan orang sakit, mereka berkhotbah, mereka pergi ke A, B, C, D, E untuk melayani Tuhan, jadi berkat di sana. Tapi pada prinsipnya mereka tidak terlalu memikirkan soal kapan Tuhan datang. Sehingga akhirnya ketika melakukan rutinitas pelayanan itu ya, lama-lama kan ada masa jenuh. Saya seringkali bertemu dengan orang yang berkata, "Iya Pak, saya jenuh dengan pelayanan, mau refreshing dulu gitu ya, mau istirahat dulu lah ya." Bahkan ada orang-orang yang ngeroh gitu berkata, "Saya mau sabbatical dulu ya, tahun sabat dulu, beristirahat dulu, nggak pelayanan dulu ya, mengangsihkan diri ya, pokoknya me time lah gitu ya, tidak masuk dalam pelayanan." Dengan memakai istilah sabbatical ya, tahun sabat gitu ya, tahunnya istirahat gitu, katanya begitu. Kenapa saya tidak bilang orang yang mengambil tahun sabat atau tahun beristirahat atau sabbatical itu adalah salah ya, saya tidak ngomong itu, tapi saya yakin ya ada juga kan orang-orang yang memakai istilah itu sebenarnya karena dalam hatinya, nggak semuanya ya, ya jenuh lah atau capek lah, mau istirahat dulu lah gitu ya. Toh Tuhan juga beristirahat setelah menciptakan 6 hari gitu ya, kurang lebih begitu ya. Ya ini terjadi ya hal yang lumrah kan ya.
Bayangin kalau Bapak Ibu jadi pengkhotbah kayak saya sudah berarti dari tahun 2005, 2005, 2000 ini 2020, 17 tahun. Tahun ini tahun ke-17 saya benar-benar jadi pengkhotbah, jadi pendeta full ya, pendeta full. Kalau melayani saya dari SMP. Ya, kalau Kristen dari oe-oe karena orang tua saya Kristen. Jadi 17 tahun saya berkhotbah, tentu ya apalagi yang harus saya khotbahkan gitu ya. Selama 17 tahun berkhotbah, setahun uh, saya hampir setiap minggu saya melayani. Dalam 17 tahun saya melayani Tuhan, mungkin yang tidak melayani hanya tidak khotbah sama sekali ya. Itu baru kemarin doang yang ketika habis vaksin pertama saya mengalami kondisi yang demam tinggi karena mungkin badan saya capek, terus saya divaksin di waktu kondisi yang kurang baik gitu ya. Kondisi lagi drop, tidak COVID tapi kondisi lagi tidak baik, divaksin, kaget mungkin sehingga ada kurang lebih seminggu ya, nggak sampai lah ya 5 hari itu demam ya, panas dingin, dan itu jatuh di hari Minggu juga pas lagi demam-demamnya. Jadi saya karena itu zamannya COVID, saya tidak mau jadi batu sandungan bagi orang meskipun saya negatif, tapi saya tidak mau jadi batu sandungan dengan datang ke gereja dengan demam ya, pilek, batuk gitu ya. Karena kan pas kemarin bahkan zaman-zaman tahun kemarin ketika kita masuk pandemi kan benar-benar lagi genting-gentingnya banyak orang yang meninggal dan kita terkaget-kaget gara-gara COVID-19, orang-orang yang kita kenal banyak yang meninggal gitu. Jadi saya tidak mau jadi batu sandungan, saya istirahat dan saya minta ampun sama Tuhan. Karena sepanjang saya melayani 17 tahun itu saya tidak pernah alfa. Bahkan ketika saya ke Israel pun saya saya pernah liburan juga ya, liburan keluar kota. Saya berusaha minggu itu tetap ke gereja atau tetap melayani ya. Ketika saya keluar dalam hari ini pernah melewati minggu waktu ke Israel beberapa kali, itu saya juga melayani ya, tidak pernah kosong. Minggunya saya bilang kita ambil waktu untuk ibadah minggu. Jadi ya kadang-kadang bingung kan ya, kalau setiap minggu bikin khotbah ya khotbah apa lagi gitu ya. Ya kalau orang atau manusia seperti saya, dan kalau saudara manusia normal juga kan lumrah itu ya, jenuh ya, capek gitu ya, boring ya. Dan ini yang terjadi dengan 10 gadis ini ya. Mereka akhirnya tertidur, sesuatu yang lumrah. Jadi jangan disalahkan tertidur ya. Tapi yang disoroti Tuhan ini bukan masalah tertidur, karena faktanya yang bijaksana pun tertidur. Tapi dalam cerita ini yang mau disoroti oleh Tuhan Yesus, kenapa dia bilang hal kerajaan surga seperti gitu ya. Ketika mempelai datang, 5 gadis bijaksana ini sudah segera prepare dengan apa yang dia miliki, dengan sisa, dengan cadangan minyak di buli. Sedangkan yang bodoh tidak bawa persiapan minyak sama sekali. Nah, minyak ini banyak digambarkan macam-macam ya. Ada yang mengatakan minyak itu gambaran Roh Kudus ya. Berarti kalau orang yang sudah percaya sama Tuhan itu memang harus benar-benar penuh dengan Roh Kudus ya. Ada juga minyak itu berarti bicara mengenai pemahaman iman yang benar ya. Ya, karena cerita di sini dalam perikop ini paling tidak ya, nanti kita lihat di dalam perikop selanjutnya ada penjelasan nggak soal minyak ini gitu ya. Dan di dalam perikop ini ya minyak cuma dikatakan itu. Jadi kalau menafsirkan minyak itu Roh Kudus, minyak itu urapan ya, urapan dari Tuhan, minyak itu adalah keintiman dengan Tuhan, ya itu silakan saja. Yang penting kita bukan jadi orang Kristen yang hanya sekedar Kristen saja. Harus ada sesuatu yang lebih dari sekedar orang Kristen biasa. Itu yang saya bilang. Nah, dalam tafsiran saya, dalam pemahaman saya, dan yang saya lakukan ya, saya ketika melayani Tuhan ya, saya benar-benar terus memahami bahwa mengingat pesan Tuhan bahwa Tuhan itu bisa datang kapan saja. Ya, terlebih saya punya banyak teman yang meninggal dalam kondisi yang tidak diduga ya. Saya punya kenalan beberapa hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan yang melayani, bahkan ketika lagi melayani di mimbar Tuhan. Lagi di mimbar jatuh meninggal, lagi di mimbar turun mimbar mau ke tempat duduk jatuh meninggal.
Habis melayani Tuhan, duduk di kursi, meninggal. Habis melayani Tuhan, pulang ke rumah, tidur siang, meninggal. So, kita nggak tahu, saudara, kapan Tuhan datang menjemput kita. Nah, itu yang selalu saya masukkan di dalam pemikiran saya, ya, bahwa saya itu harus siap. Bukan berarti tidur itu enggak. Saya kalau capek ya tidur, saudara. Cuma yang saya mau taruhkan di dalam alam bawah sadar saya bahwa pokoknya saya harus selalu on fire gitu. Saya harus selalu berbuat sesuatu. Bahkan meskipun badan saya beristirahat, kayak beberapa hari ini karena saya lagi flu, itu tidur pun kan nggak enak, saudara ya. Jadi mata saya merem tapi tidak tidur, tidak pulas tidurnya. Cuma sekedar nutup mata karena supaya bisa beristirahat. Tapi sebenarnya saya nggak bisa tidur. Nah, ketika saya sadar saya nggak bisa tidur tuh, saya sambil tidur mikir gitu. Ya, memikirkan apa yang harus saya lakukan nanti habis saya sehat gitu ya. Besok ngelakuin apa, buat apa lagi, mau bikin program apa lagi. Ya, jadi ketika saya terus menaruhkan itu dalam alam bawah sadar, ya bagi saya ketika saya santai pun ya saya tetap mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Ya itu mungkin sudah jadi habit saya atau mungkin juga itu dibilang kelemahan sekaligus juga kelebihan saya kali ya dibanding saudara mungkin. Jadi tidur pun bisa mikir gitu. Sehingga seringkali dalam hidup saya ini ya tiba-tiba jam 12 kebangun ya. Jadi makanya saya tuh selalu siapin kertas dan pulpen di samping ranjang saya atau buku begitu ya, dan pulpen itu selalu ready karena kalau harus handphone selalu ada, tapi kalau ngetik di handphone tuh kelamaan karena kadang-kadang tuh saya bangun terus kepikiran apa gitu ya, terus saya harus tulis cepat supaya saya tidak lupa. Dan itu kadang-kadang terbesitnya cuma selintas gitu saja. Jadi kalau momennya hilang ya hilang gitu. Jadi saya sering itu dalam banyak hal, misalnya saya lagi doa sama Tuhan, Tuhan besok hari Minggu mau khotbah apa gitu ya. Saya sudah siapin secara materi mau ngomongin ini gitu, tapi saya sedang gumuli bener nggak ini gitu ya. Nah dalam pergumulan itu tiba-tiba ya pas tengah malam, pagi-pagi buta, jam 3, jam 4 tiba-tiba kebangun ya, terus pas kebangun itu sesuatu terbersit atau mimpi sesuatu ya, terus saya langsung tulis sehingga saya bisa siapkan itu materi kalau memang siap untuk dibawa di ibadah minggu. Jadi kata Tuhan, berjaga-jagalah sebab kamu nggak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita bahkan kapan mati pun kita nggak tahu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak taruhkan di tanam alam bawah sadar saudara, saudara tidak mensugesti diri bahwa saudara harus terus menjadi orang yang siap ya, maka ya saudara akan menjadi orang Kristen yang nanti bahkan ketika dijemput Tuhan dalam kondisi yang tidak siap, seperti 5 gadis bodoh yang secara tampilan luar sudah mempersiapkan diri tapi ada yang lupa dia bawa, yakni cadangan minyak dalam buli-buli ya. Kadang-kadang yang kita lupa itu hal yang sederhana tapi prinsip ya. Ya minyak itu kan sederhana, mungkin di sampingnya rumah mempelai perempuan ada toko minyak sehingga si 5 gadis bodoh ini nggak langsung beli minyak atau mempersiapkan minyak, gampang tinggal lari 200 meter ya. Hitungannya paling pulang pergi ya cuma 5 menit lah, bisa lah. Tapi dia lupa memprediksi bahwa bisa saja pemilik toko itu adalah saudara dari mempelai perempuan, sehingga pas memang waktu pesta itu ya dia tutup. Mungkin kan bisa saja gitu ya. Ya tidak memprediksi hal-hal yang kecil. Makanya daripada kita menggampangkan sesuatu, daripada kita menunda-nunda sesuatu, ya sebaiknya kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa nggak sekarang gitu. Ya. Jadi itu yang harus Bapak Ibu rubah sebagai orang Kristen ya. Kalau memang Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk melayani Tuhan, kenapa nggak sekarang? Kenapa nunggu nanti aja kalau sudah pensiun? Kalau mau mendalami Alkitab, kenapa nggak sekarang? Kenapa berpikir nanti aja kalau pas libur? Apa susahnya ambil Alkitabmu dan buka Alkitabmu dan baca? Kalau mau memberkati orang tertentu, kenapa nggak sekarang? Kenapa masih nunda nanti aja kalau pas ulang tahun? Iya, kalau yang kita mau berkati itu ibu kita, rencana kita mau kasih dia buat ulang tahunnya.
menggembirakan dia di hari ulang tahunnya. Iya, kalau ibu kita sampai di hari ulang tahun itu, kalau nggak gimana? Kan begitu, saudara, ya. Jadi jangan tunda-tunda, jangan jadi orang biasa yang gampang menggampangkan sesuatu. Berjaga-jaga itu penting, lakukanlah yang terbaik seperti untuk Tuhan. Nggak usah menunda-nunda. Jika bisa hari ini, kenapa besok gitu. Lanjut ya. Perumpamaan tentang talenta. Masih soal hal kerajaan surga nih, perumpamaan lagi. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Ya, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia kelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ini juga kembali soal perumpamaan. Ya, saya yakin semua kita pernah mendengar cerita ini. Ya. Cuma sekali lagi dalam membaca banyak kisah tentang perumpamaan ini, ada beberapa yang mungkin kurang tepat menafsirkan, ada yang tidak whole, tidak keseluruhan menangkap pesannya. Saudara, talenta itu diberikan oleh Tuhan ini kepada hambanya ya sesuka-suka tuannya. Tidak dikatakan ada kriteria-kriteria khusus gitu. Ya, Tuhan ini yang memberikan kepada hamba-hambanya, dalam hal ini 3 orang, ya tentu mungkin di matanya Tuhan 3 orang ini terpercaya, kredibilitasnya bagus, ya, fit and propernya bagus gitu ya, sehingga ya 3 ini layaklah untuk dipercayakan harta dari tuannya yang mau keluar negeri ini. Jadi selalu saya bilang kalau saya khotbah ini, kalau zaman dulu tuh orang keluar negeri ya hartanya ya ditinggal, dan ditinggal itu kan bahaya, bisa ada perampok dan lain sebagainya. Maka biasanya kalau ada orang kaya mau pergi berdagang atau pergi keliling dunia pada zaman itu, ya hartanya yang sebagian besar itu ya ditinggalkan dan dipercayakan kepada orang lain untuk dikelola. Jadi diputer gitu, bagi untung gitu. Ya. Jadi kalau nanti dia balik, dia dapat harta awalnya, ya, apa uang pokoknya sekaligus ada bunganya. Dan tentu yang mengusahakannya itu kalau temannya juga mendapatkan keuntungan. Dan dalam hal ini yang diberikan kepercayaan itu adalah budaknya. Ya, budak itu ya kan nggak punya harta ya.
Jadi 3 orang ini adalah budaknya sang tuan dan dipercayakan untuk menjadi tuan. Kenapa? Karena diberikan uang untuk mengelola. Ini kan luar biasa. Kepercayaan yang luar biasa. Ini gambaran kerajaan surga. Seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu kan gambaran gereja. Ini juga gambaran gereja. Setiap kita tuh dikasih Tuhan talenta ya. Nah, dikasih Tuhan sesuatu. Untuk apa? Ya, yang Tuhan percayakan kepada kita, karunia kah? Ya, talenta kah? Kelebihan kah? Berkat, uang kah? Apalah itu yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita tuh beda. Dan nggak usah iri satu dengan lainnya. Aku dapat ini, kenapa dia cuma dapat itu? Dia dapat banyak, kenapa aku begini? Nggak usah. Karena Tuhan itu ya, dia tahu lah ya. Seperti Tuhan ini membagikan ya suka-sukanya Tuhan aja. Kalau misalnya kita dipercayakan sedikit sepertinya ya biarin aja gitu. Memang mungkin Tuhan melihat kita ya baru bisa dipercaya segini. Jangan kita ngiri sama orang yang dipercaya besar gitu. Kalau iri itu masih ada, capek, makan hati, sakit hati, dan kita akhirnya nggak bisa move on, saudara. Ya dalam dunia pelayanan saya sering melihat teman-teman saya seperti itu gitu ya. Udah pelayanan serius, kenapa gereja nggak berkembang begini-gini aja ya. Dalam pelayanan saya, gereja saya sih tidak terlalu besar-besar banget, tapi yang saya perhatikan, saya nggak mikirin berapa jumlah jemaatnya ya. Tapi yang saya rasakan itu ya, saya tidak pernah kekurangan dalam banyak hal gitu ya. Saya tidak berlebihan secara hidup, tapi saya tidak pernah kekurangan. Padahal kebutuhan itu kan selalu bertambah dan Tuhan itu selalu siapkan ya, amazingnya di waktunya Tuhan tuh selalu tepat gitu. Jadi ya saya akhirnya tidak pernah ngiri sama orang yang atau teman pelayanan saya atau bahkan murid saya yang punya pelayanan lebih dahsyat daripada saya. Saya juga tidak pernah jadi bagaimana gitu ya, besar kepala gitu dengan senior saya yang pelayanannya mungkin lebih kurang dibandingkan saya. Bagi saya itu nggak penting karena Tuhan tentu mempercayakan dengan maksud Tuhan yang kita nggak ngerti. Ya, intinya kita dipercaya sesuatu. Soal 5, 2, 1 yaitu biarlah kehendak Tuhan saja. Nah, permasalahannya ketika kita dipercaya itu kita bisa bertanggung jawab apa tidak? Saudara diberikan kepandaian, diberikan berkat sejak lahir itu sudah jadi orang kaya. Saudara diberikan berkat dengan fisik yang sempurna. Nah itu kita pertanggungjawabkan dengan baik nggak kepada Tuhan? Itu kan yang menjadi isu utamanya. Dua orang yang masing-masing diberikan kepercayaan 5 talenta dan 2 talenta itu ketika tuannya pergi, mereka mengusahakan dengan modal 5 dan 2 talenta itu. Yang 5 ketika tuannya kembali dapat untung 5 talenta juga, tuannya senang. Yang dipercaya 2 ketika tuannya kembali juga bisa dapat untung 2 talenta juga dan tuannya senang. Dan perhatikan baik-baik. Upah atau reward yang diberikan tuannya kepada hamba yang mengelola 5 dan 2 talenta ini sama. Dipuji, terus diundang masuk ke pestanya, dan tentunya nanti dipercayakan hal-hal yang lebih lagi. Sama. Jadi Tuhan tuh nggak lihat berapa jumlah orang yang kita bawa misalnya kepada Tuhan. Tuhan nggak lihat berapa banyak orang yang kita sudah doakan. Tuhan nggak melihat seberapa besar kita membantu orang banyak. Ya, jadi bukan berapa keuntungan yang Tuhan sudah dapatkan dari kita. Dan ketika Tuhan mendapatkan keuntungan 5 dari A dan 2 dari B, maka Tuhan lebih mengasihi A. Tidak begitu. Yang hamba dipercaya 5 talenta, mengembalikan 10 talenta dengan untung 5 talenta, dibandingkan dengan hamba yang dipercaya 2 talenta, kemudian bisa mendapatkan untung 2 talenta, sehingga mengembalikan kepada tuannya 4 talenta. Itu kan secara nominal banyakkan 10 talenta dong. Tapi rewardnya, apresiasi Tuhan atau Tuhan ini kepada hamba 2 orang ini sama. Jadi
Ya sejak saya paham ini saya nggak pernah iri hati lagi. Misalnya melihat gereja besar yang jemaatnya ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan gitu. Karena ya nanti di mata Tuhan tuh sama. Ketika Tuhan melihat kita sama-sama mengelola talenta dengan bijak, ya upahnya sama. Saya juga jadi buat apa besar kepala, sombong, tinggi hati, jika pelayanan saya dibandingkan dengan pelayanan rekan-rekan lain yang kurang maksimal dibandingkan apa yang sudah saya kerjakan. Ngapain? Sebab mungkin mereka secara kuantitas ya di bawah saya gitu ya. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh, karena memang yang dipercaya Tuhan tuh ya itu gitu ya. Mereka sungguh-sungguh mati-matian melayani Tuhan, upahnya sama di surga. Ya. Contoh Bapak Ibu, kalau makanya saya sering ke daerah ini udah 2 tahun, 3 tahun sejak COVID aja saya nggak pernah ke daerah lagi. Biasa saya ke daerah tuh ketemu sama hamba-hamba Tuhan di kampung, traktir mereka, ya. Hidup mereka biasa aja. Gerejanya mungkin boleh gedung ya, tapi ya kalau pelayanan di desa, jemaat mungkin 100-200 gitu ya. Tapi persembahannya berapa sih gitu saudara? Kan miris gitu ya. Kalau pendeta di kota itu jemaatnya mungkin cuma 20-30, tapi persembahan dan persepuluhannya jauh lebih kenceng daripada banyak hamba Tuhan di daerah. Apakah kita harus merasa lebih hebat gitu ketika kita dari kota dibandingkan dengan hamba Tuhan yang melayani di daerah? Enggak juga. Sebab kalau hamba Tuhan di daerah ini sadar itu panggilannya, Tuhan memang tempatkan dia di sana. Dengan kondisi masyarakat sekitar yang miskin misalnya, tanah yang tidak subur misalnya. Tapi hamba Tuhan ini setia melayani, jadi terang, jadi garam kepada masyarakat sekitar sehingga semua boleh percaya kepada Tuhan. Saya yakin upahnya luar biasa hamba Tuhan ini nanti dalam kekekalan. Alih-alih dibandingkan dengan banyak pendeta di kota yang sudah nyaman dengan pelayanannya, yang tidak lagi mau capek-capek untuk mengerjakan sesuatu yang berat. Alah udahlah, kita gini aja lah. Begini aja juga kita sudah bisa hidup kok. Kan banyak kan orang begitu, Saudara. Pak Pendeta, ayo kita penginjilan, kita bikin aksi sosial, kita bikin program-program di YouTube. Yuk, capek lah, rekaman-rekaman lagi, bikin materi, emang nggak pusing apa bikin materi. Udahlah kita gini-gini aja lah, hari Minggu ya jemaat kita udah cukup lah gitu ya. Toh kita juga mau Natalan bikin di mana juga bisa. Ya mau bikin kegiatan apa juga bisa, karena cukup lah, udah gini aja lah. Saya sering kali dengar banyak begitu, Saudara. Orang berada dalam zona nyaman. Dan ini yang bahaya ya. Ini yang bahaya. Jadi Bapak Ibu berapapun yang dipercayakan Tuhan padamu, kelola itu. Kadang-kadang saudara dipercaya sesuatu yang gak masuk akal gitu. Ya, dipercaya menjadi seorang politikus misalnya. Ya, talentamu tuh berpolitik gitu. Padahal kalau kita belajar, ya dalam dunia perpolitikan tuh gelap sekali gitu. Tapi kalau emang itu panggilanmu di situ, ya talentamu di situ, Tuhan taruh kau di situ, jadilah politikus yang baik. Ya, saudara mungkin juga kadang-kadang dalam ngebatin, saya kok lahir dari keluarga miskin sehingga saya harus hidup sehari-hari juga berat. Saudara, mungkin kita nggak punya uang banyak di situ, kita nggak bisa hidup menikmati keindahan dan kemewahan dan kemakmuran dunia misalnya. Tapi kalau kita ya memang cuma di situ, ya udah syukuri dan lakukan yang terbaik yang bisa kau kerjakan. Kalau kitanya nggak bisa upgrade, ya paling tidak berusaha ora et labora, kerja mati-matian. Percaya berkat Tuhan mengalir supaya anak-anak yang nanti Tuhan percayakan kepada kita itu jauh lebih hebat daripada kita, kan begitu? Ya kan? Jadi ya andai kata semua Bapak Ibu punya persepsi yang sama dengan saya, nggak ada iri hati, nggak ada sakit hati, ya, nggak ada gimana-gimana gitu, ya. Karena kita ya pokoknya seperti hamba yang dipercaya 5 talenta, hamba yang dipercaya 2 talenta itu menyadari sungguh bahwa meskipun mereka megang banyak uang, 5 talenta dan 2 talenta, tapi itu bukan uangnya dia, uangnya Tuhan yang dititipkan kepadanya untuk dia kelola. Ketika mereka mengelola, mereka dapat
berkatnya iya nggak? Iyalah pastinya. Ketika mereka punya modal 5 talenta atau 2 talenta, terus mereka akhirnya yang tadinya budak hanya disuruh-suruh sekarang jadi saudagar, kan mereka pasti dapat sesuatu privilege, keuntungan dari itu. Ya, ketika presentasi bisnis kepada orang, kita bisa makan di tempat ini, ketemu di tempat ini, pergi dengan ini, menikmati ABCD. Budak-budak itu kan pasti kan menikmati itu semuanya. Ya, dapat berkatnya. Tapi mereka sadar bahwa modal yang mereka miliki itu bukan modal mereka, tapi modal tuannya. Andai kata semua menyadari bahwa berkat apapun yang ada di tangan kita itu punya Tuhan, pasti saudara akan benar-benar menjadi seorang hamba yang luar biasa. Tapi juga jangan jadi hamba yang dipercaya 1 talenta ini. Ya, dia hanya memendam saja, disimpan saja, meskipun dikembalikan utuh. Dipercaya 1, dikembalikan utuh 1. Tapi rupanya Tuhan ini ciri khasnya pengennya dapat laba gitu. Lo udah gue kasih pinjam 1, ya kalau kembaliin ada bunganya dong. Kalau emang lo nggak mau kerja, ya lo kasih sama orang, supaya orang yang lo pinjemin itu nanti ngasih bunga kepada lo, dan ketika gue datang nanti, gue dapat bunganya. Ini hal kerajaan surga, saudara. Tuhan ini kan gambaran Yesus, gambaran Tuhan. Jadi, ya saya selalu mengatakan bahwa talenta itu sebenarnya adalah yang paling utama tuh keselamatan yang sudah kita beri, yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Bapak Ibu kan terima keselamatan tuh cuma-cuma. Jangan jadi orang Kristen yang sudah terima keselamatan dengan cuma-cuma, terus kemudian sepanjang hidup kekristenanmu kau hanya simpen aja itu. Keselamatan itu tidak kau sharingkan, tidak kau berikan jadi kesaksian kepada orang lain. Saya selalu berkata ironis, kalau saudara punya sahabat sejak TK, sejak SD, persahabatanmu langgeng, kau bisa bersahabat 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun bahkan. Tapi sepanjang kau bersahabat puluhan tahun dengan sahabatmu itu, tidak sama sekali kau pernah memberitakan soal Yesus kepada dia. Saya tidak bilang Bapak Ibu harus terus-terusan menginjil kepada orang itu. Kalau orang itu sudah kita injili sekali, ya mungkin lain kesempatan 2 kali. Kalau menolak ya sudah, tidak perlu diulangi lagi. Tapi paling tidak kita sudah coba mengenalkan Yesus kepadanya. Soalnya kalau dalam konteks hidup di Indonesia ini, kalau kita terus-terusan nanti kita dianggap kristenisasi kan begitu. Ya. Tapi yang lucu, ada orang bersahabat 60 tahun, ya tapi selama 60 tahun bersahabat dengan kita, sahabat kita ini nggak pernah sama sekali dengar Yesus keluar dari mulutmu. Ini ironis. Ini sama seperti seorang yang mendapatkan 1 talenta dan disimpannya, dan ketika Tuhan datang, ya dia hanya bilang, ini Tuhan, aku sudah terima iman, keselamatan, aku pertahankan, aku nggak zina Tuhan, aku nggak cabul Tuhan, aku nggak curi Tuhan, aku nggak buat dosa Tuhan. Pokoknya ketika aku bertobat, aku hidup benar. Tapi Tuhan bilang, entar dulu. Kan ku perintahkan pergi jadikanlah sebuah bangsa muridku. Kan firmanku jadi terang jadi garam bagi dunia ini. Jadi selama kau sudah terima kasih karunia dariku, kau percaya padaku, dosamu diampuni, kau hanya mempertahankan imanmu saja. Kurang lebih begitu dalam konteks cerita ini. Kalau kita merefer cerita ini, kalau saudara jadi orang Kristen yang penting gue selamat, nggak peduli orang lain, nggak pernah punya hati untuk menginjil orang lain, nggak pernah berpikir bahwa berkat apapun yang ada di tangan kita itu dari Tuhan, punya Tuhan, dan mestinya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terus saudara mati berpikir saudara masuk ke surga. Coba baca kalimat terakhir ayat ini di ayat 30. Saudara akan dicampakkan seperti hamba yang tidak tahu diri itu, yang tidak memberikan apa-apa selain mengembalikan 1 talenta yang pernah dipinjamkan tuannya bertahun-tahun yang lalu. Saudara akan dilempar ke tempat yang penuh kegelapan, tempat yang penuh ratap dan kertak gigi. Dan tanpa saya perlu jelaskan, semua saudara mestinya tahu bahwa itu adalah neraka. Jadi ayo mulai melayani Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang cuma mempertahankan iman tapi tidak mau membagikan iman. Maka mulailah bersaksi lewat sosial media, lewat persahabatanmu. Mulailah jadi terang. Sedikit-sedikit aja. Kalau temanmu sakit, gue doain lo ya bro. Soal dia nanti terima nggak terima, amin nggak amin ya urusan belakangan. Berkati dia. Ini berkat dari Tuhan buat lo bro.
Sis, God bless you ya, Yesus bless you ya. Soal dia terima apa tidak, nggak usah pikirin. Belajarlah seperti ini senantiasa. Ketika kau setia dalam perkara kecil, kau akan bisa setia nanti dalam perkara besar. Kalau kau sudah terbiasa melakukan hal kecil, hal yang berat, yang sekarang ini kau pikir sulit kau kerjakan, nanti pelan-pelan akan gampang kau kerjakan. Gitu ya saudara ya. Ini loh kerajaan surga loh ya. Jangan jadi orang Kristen yang diam. Lanjut. Perikop terakhir ya, penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada seorang yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, haus, dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara kekasih Tuhan, ini kembali cerita bukan buat orang di luar Kristen. Perumpamaan ini hal kerajaan surga. Dan kita sebagai orang percaya mengimani, yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Benar nggak? Orang percaya pada salib Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi ini bicara tentang orang Kristen, dan Yesus mengatakan soal perumpamaan kerajaan surga itu seperti nantinya orang akan memisahkan, gembala akan memisahkan domba dan kambing. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa orang Kristen itu adalah domba, kambing itu adalah bukan orang Kristen. Tidak. Sebab kalau kita baca cerita perumpamaan ini, baik domba dan kambing itu ada dalam satu penggembalaan dari seorang gembala. Benar ya? Ya. Dari seorang yang memiliki mereka semua, dalam hal ini Tuhan. Semua bangsa akan dikumpulkan. Seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Bunyi domba dan kambing itu sama-sama embe, tapi tetap kelihatan mana domba, mana kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan, yakni domba-domba itu, ya, orang-orang Kristen yang disebut domba itu, Tuhan bilang, "Masuk. Karena ketika aku lapar, kau kasih makan. Ketika aku telanjang, kau kasih aku pakaian. Ketika aku sakit, kau doakan aku, kau kunjungi aku. Ketika aku di penjara, kau layani aku, bla 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 bla." Mereka bingung semuanya, domba-domba bingung. Lah kapan Tuhan itu sakit? Kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan di penjara dan kami menjenguk melayani Tuhan? Kapan? Kata Tuhannya. Kata Tuhan Yesus kepada saudara, "Kalau kau lakukan seperti yang kukatakan tadi kepada orang yang paling hina, orang-orang, siapapun itu sesama manusia di bumi ini, kau sama melakukannya untuk aku." Jadi rupanya saudara, apa yang kita perbuat
Itu dicatat oleh Tuhan. Kita yang sudah orang Kristen punya pemahaman kalau kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu, dan begitu pula sebaliknya. Jadi kita kalau nolong orang tuh diam-diam. Istri kita kadang-kadang nggak tahu, suami kita kadang-kadang nggak tahu, keluarga kita kadang-kadang nggak tahu, gereja kita kadang-kadang nggak tahu, orang lain nggak ada yang tahu. Tapi meskipun kita sembunyi-sembunyi, saudara, Tuhan melihat itu. Ketika kita berikan orang yang susah, gelandangan, pakaian, Indomie, sejumlah uang, nggak ada yang lihat itu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan bilang, apa yang kau lakukan kepada mereka, itu sama dengan kau melakukannya kepada aku. Jadi saudara, Tuhan kita itu menciptakan manusia itu dengan kasih. Tuhan ketika menciptakan manusia tidak menciptakan ini nanti jadi Kristen, ini orang kafir, ini murtad. Enggak gitu. Semua adalah biji matanya. Adam dihembuskan nafas hidup. Jadi semua keturunan Adam itu punya unsur ilahi yang sama. Lepas sekarang ini mereka agamanya beda. Tidak sama dengan kita. Tidak beriman kepada Yesus. Mereka adalah makhluk yang spesial yang Tuhan ciptakan. Dan Tuhan perhatian kepada mereka. Sebaliknya kambing yang di sebelah kiri dilempar ke tempat yang kekal, siksaan. Ya. Kenapa? Mereka komplain. Karena ketika aku lapar kau nggak kasih makan, ketika aku telanjang kau nggak kasih aku baju, ketika aku di penjara kau nggak kunjungi aku, ketika aku sakit kau nggak peduli sama aku. Lah kapan? Kata kambing-kambing itu. Yang di sebelah kiri, orang-orang Kristen yang jadi Kristen doang, tapi nggak pernah peduli sama orang lain. Kapan? Lah buktinya, kau lihat tetanggamu kelaparan kau cuek aja, kau lihat ibumu susah kau diem saja, kau lihat keponakanmu nggak bisa sekolah kau cuek aja, kau lihat ada kejadian yang berat-berat di sekitarmu, kau nggak peduli, kau hanya fokus pada dirimu sendiri. Kau ke gereja, kau menumbuhkan imanmu kepada aku, kau baca Alkitabmu, tapi kau nggak pernah peduli, nggak pernah mengasihi sesama. Padahal jelas aku pernah mengatakan, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama manusia. Kau mengasihi aku ya. Tiap hari kau bilang, I love you, Lu. I love you, I love you. I love you Lord, I love you Lord. Sambil kau nangis-nangis, kau memuji, menyembah aku. Kau mainkan gitarmu, kau penyembahan senantiasa setiap hari. Di rumah doa, di kamar doamu. Kau memuji, menyembah aku. Tetapi kau tidak mengasihi sesama manusia. Munafik. Saudara, saya tidak bilang saudara harus memakai uangmu menolong orang. Bijaksana juga. Kalau memang uangmu hanya cukup untuk bisa belikan susu anakmu, ya lakukan itu, karena anakmu adalah sesamamu manusia juga. Itu tanggung jawabmu. Tapi maksud saya, masakan saudara nggak ada uang lebih sedikit? Dan sekarang meskipun belum punya uang lebih sedikit, ketika nanti ada kelebihan sedikit, belajarlah memberi, saudara. Menabur. Ingat, kita tidak mempercayai karma, sebab definisi karma itu agak berbeda dengan apa yang kita imani. Yang kita imani itu tabur tuai. Ya, agak sedikit berbeda ternyata kalau saya dalami tentang hukum karma atau pemahaman karma dalam agama lain itu. Kalau kulitnya kurang lebih sama. Kalau kita buat baik, nanti kebaikan datang. Kita buat jahat, kejahatan menimpa kita. Tabur tuai. Tapi esensinya ada sedikit perbedaan, maka saya nggak suka dengan istilah karma itu. Saya tidak pernah pakai istilah karma itu. Saya selalu memakai istilah Alkitab ajalah tabur tuai. Kau menabur, itu yang kau tuai. Kalau kau menuai kebaikan, taburlah kebaikan. Kalau kau memang melakukan hal-hal yang menabur, hal-hal yang tidak baik, ingat, kau menyakiti orang, kau fitnah orang, kau tikam orang, kau akan mendapatkan hal-hal yang buruk nantinya. Hari-hari ini banyak contoh, banyak afiliator itu yang judi-judi, itu tebak-tebakan itu, yang kaya raya, terus dia mempertontonkan kekayaannya, tapi menipu banyak orang, mengaku mereka adalah trading, mereka adalah pialang saham, tapi ternyata mereka ya menipu orang dengan
aplikasi judi lah, tebak-tebakan itu. Yang sekarang ini lagi top itu Binomo dan sudah ditutup oleh pemerintah dan semoga kedepannya lagi nggak ada. Meskipun saya tidak yakin, saudara. Ini pasti nanti akan muncul lagi dengan nama yang berbeda. Dan selama saudara masih otaknya tuh uang, kau punya tanda antikris, di pikiranmu tuh uang, kau mengerjakan apapun lewat tanganmu dengan uang, untuk tujuannya mendapatkan uang, kau nanti pasti roh kuat, daging lemah. Ada masanya kau nanti akan jatuh lewat usaha-usaha atau pekerjaan-pekerjaan atau bisnis-bisnis yang tidak halal seperti ini. Dapat uang, tapi menyusahkan orang. Tertawa di tengah penderitaan orang itu nggak bagus. Ya, jadi bekerja yang benar aja. Mungkin insentifnya, pendapatannya belum mencukupi kebutuhan kita. Tapi belajarlah mengucap syukur dari hasil yang halal itu. 5 roti 2 ikan di hadapan Yesus ada 5.000 orang itu nggak ada apa-apanya, kecil sekali. Nggak usah 5.000 orang. Itu dibagi sama Yesus dan setengah muridnya 6 orang aja, 5 roti 2 ikan nggak nampol. 5 roti, kalau setengah murid Yesus 6 orang sama Yesus, itu baru 1 orang nggak dapat 1 roti. Lah kalau ikannya cuma 2, ya kan? Masing-masing orang dapat aja masih cuil. Iya kalau ikannya ikan gurami yang 7 ons, 8 ons. Kalau itu ikan cuek, ikan teri, kita kan nggak tahu. Yang cuma beberapa senti. Tapi ketika Yesus mengucap syukur pada Bapa di surga, maka 5.000 orang kenyang, sisa 12 keranjang. Mujizat terjadi. Saya belajar begitu juga dalam pelayanan saya. Ya. Saya sekarang ini nggak pernah peduli berapa persembahan yang masuk, saudara, ketika kita melayani Tuhan. Dalam iman saya, ketika ada momen persembahan, saya berdoa, biarlah Tuhan yang cukupi segalanya. Tuhan yang memberkati, yang menabur. Bahkan di gereja kami, di gereja The Way, bukan cuma pas pandemi aja, saudara. Sejak sebelum pandemi, ya, kita nggak pernah tuh ngedarin lagi kotak persembahan atau kantong persembahan. Jadi saya taruh aja tuh kotak persembahan di depan pintu masuk gereja. Ya orang memasukin, orang nggak memasukin, terserah lah. Dulu sebelum pandemi kita siapin amplop gitu. Jadi orang nanti masuk, ya kalau amplopnya diambil, diisi, dimasukin lagi, ya berarti ada persembahan yang masuk ke gereja. Tapi ada juga orang kadang-kadang ambil amplopnya nggak dimasukin, juga nggak dikembalikan, amplopnya dibawa pulang. Karena amplop persembahan kami itu cukup bagus warnanya ya. Masih ada beberapa karena nggak dipakai lagi. Ada yang masukin ke dalam kotak persembahan tapi pas dibuka kosong. Ya karena dimasukinnya amplop yang dimasukin, isinya nggak ada. Entah lupa, entah sengaja, saya nggak tahu. Jadi sudah hampir 3 tahun, 4 tahun ini. Ya, kita tidak pernah lagi edarin kotak persembahan. Dan terlebih pas COVID, bahkan kotak persembahannya kita pinggirkan karena kita tidak lagi terima persembahan cash. Via cashless. Jadi pakai QRIS atau pakai via transfer. Ya, awalnya juga itu pergumulan, sudah. Ya, tapi saya belajar untuk tidak mau lihat berapa jumlah persembahan. Ya, saya cuma mempercayakan pelayanan saya dan The Way ke dalam tangan Tuhan. Kebutuhan pelayanan apapun pasti Tuhan cukupkan. Ya. Mengucap syukur itu penting. Ya, saya yakin beberapa di sini ada yang sedang mencari pekerjaan atau sudah dapat pekerjaan tapi belum mendapatkan income yang memuaskan, yang mencukupkan. Bawa dengan ucapan syukur. Ya. Mujizat itu cuma sejauh ucapan syukur. Semoga dipahami, dimengerti, dilakukan. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, saya berharap saudara mendapatkan rema, mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan dalam program malam hari ini. Dan kalau kau diberkati, hidupi firman Tuhan itu dalam keseharianmu. Pertahankan agar bisa terus kau lakukan sampai akhirnya nanti. Dan terus jadi saksinya Tuhan, terus jadi berkatnya Tuhan. Teruslah menabur, saudara. Dan kita belajar tentang akhir zaman, tentang kerajaan Allah. Dan lewat perumpamaan-perumpamaan tadi, ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, ada kambing, ada domba, dan juga lewat perumpamaan-perumpamaan yang lainnya kita belajar bahwa Tuhan menuntut kita bukan cuma sekedar percaya, tapi berbuah. Ada perbedaan sikap, attitude, karakter yang harus bisa kita tunjukkan dibandingkan sebelum kita bertobat. Maka teruslah bertumbuh dalam imanmu dengan Tuhan. Dengan membaca Alkitab, saya yakin kau akan terus berbuat yang menyenangkan Tuhan. Karena kalau iman itu bertumbuh, itu sesuatu menyenangkan Tuhan. Dan saya sangat percaya iman yang bertumbuh itu ada kalanya. Pasti lambat laun akan berbuah. Pohon itu kalau bertumbuh, kalau itu pohon yang berbuah, maka nanti akan berbuah pada waktunya. Pohon yang bertumbuh itu bukan cuma fisiknya, tapi bertumbuh dalam artian sehat semuanya. Pasti akan berbuah. Saya berdoa dan beriman, kau adalah pohon-pohon yang berbuah lebat nantinya bagi Tuhan. Dan kalau program ini jadi berkat buat saudara, terus dukung dalam doa. Dan juga bantu share program ini kepada yang lainnya, sehingga banyak orang Kristen di luar lainnya yang belum punya komunitas, belum punya tempat untuk sama-sama bertumbuh belajar, boleh kenal program ini dan boleh belajar bersama. Gak perlu jadi jemaat The Way, gak apa-apa. Saudara kalau sudah bergereja, tertanam di situ. Ya, saya sepanjang jadi pelayan Tuhan tidak pernah ngajakin orang pindah gereja ke gereja saya, haram. Kecuali kalau dia memang tergerak hatinya sendiri. Tapi seumur hidup saya gak pernah. Ya, sebab saya tahu bahwa Tuhan itu kasih tempat kita itu berbeda-beda. Dan kalau kau bertumbuh di komunitasmu hari ini, maka disitulah kau harus bertumbuh. Ya. Tapi kalau di komunitasmu tidak ada program seperti ini, ikut program ini. Kan begitu. Ya. Dan program ini dibuat memang bukan disetting, bukan untuk orang yang bukan Kristen. Ya. Sebab program ini namanya juga membaca Alkitab, ya berarti tentunya orang-orang yang punya Alkitab, orang-orang yang sudah punya Alkitab tapi tidak punya kebiasaan membaca Alkitab. Ya. Nanti saya sedang berdoa untuk membuat program-program yang memang ditujukan untuk penginjilan. Ya. Cuma badan ini satu, otak ini satu. Ya, saya sedang setting program-program YouTube yang sudah running, saya evaluasi sehingga belum kepikiran program apa nanti yang bisa memberkati orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya. Mungkin nanti ke depan kalau saya kuat, saya sehat, saya siap, saya punya waktu dan juga tenaga untuk mengerjakannya sendiri, saya akan kerjakan. Tapi kalau nanti misalnya ada rekan pekerja, ada rekan pendeta lain yang mau mengisi program ini, ya saya pasti dengan senang hati berkolaborasi. Gitu ya saudara ya. Jadi sama-sama, bagian saya melayani Tuhan, bagianmu juga melayani Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Satukan hati kita doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tolong kami, Roh Kudus, mampukan kami bukan cuma jadi cakap pendengar firman, tapi cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan mula kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai jumpa Sabtu malam besok. Sabtu malam bukan Deep Talk with Pastor, tapi saya akan bikin materi soal topik
antikristus. Ya, ini menarik, saudara. Tentang bagaimana dunia menyembah antikristus kelak. Ya, ini tafsiran, ini penyingkapan. Jujur saja, ini pun baru buat saya. Dan saya baru dapatkan belum lama ini dan saya rindu membagikannya buat saudara. Selamat malam semuanya. God bless you all.